Akhirnya tamat juga Kamen Rider Zero One dengan total 45 episode mulai tayang pada 1 September 2019 sampai kemarin tanggal 30 Agustus 2020. Kali ini saya mau memberi pendapat pribadi mengenai Kamen Rider Zero One selama ini dan membahas mengenai Kamen Rider Zero One episode terakhir kemarin pada episode 45. Di Kutu episode 9.5. Saya Raka dan kembali lagi di channel Klik Show Time. Pertama-tama saya mau membahas mengenai cerita dari Kamen Rider Zero One ini sendiri. Seperti yang teman-teman tahu, Zero One ini bercerita tentang seorang pelawak yang bekerja di perusahaan, malah dia menjadi ketua atau pemilik dari perusahaan itu sendiri. Hai, Cerita dari Kamen Rider Zero One ini bukan hanya futuristik, tapi mempunyai poin unik di bagian itu sendiri, yaitu mengelola perusahaannya yang berfokus pada bidang teknologi Humagir. Dari segi cerita, menurut saya cukup oke, tapi, nanti dulu, jangan terlalu senang dulu dengan Kamen Rider Zero One ini. Saya pertama ingin membahas dari arc pertama sampai terakhir. Kalau teman-teman ingat, arc pertama ini mengenai hacking atau penghackingan Metsubo Jinrai terhadap Humagir. Di arc ini menurut saya adalah arc yang jelas karena musuhnya siapa dan pahlawannya siapa jelas. Tapi setelah itu ada arc di mana Zaya melawan Hiden. Nah, di situ mulai berbeda lagi. Yang villain yang mana, yang pahlawan yang mana. Di sini lebih ke persaingan antar perusahaan. Kemudian mulai dijelaskan lagi alurnya di mana arc Zero atau arc satelit arc itu mewujudkan diri dalam bentuk Kamen Rider. Dan bergabunglah antara Aruto Hiden sang Kamen Rider Zero One serta Kamen Rider Touser alias Gai Amatsu. Di sini mulai diperjelas yang mana yang jahat, yang mana yang baik, sudah mulai enak lagi lah ya dipahami. Namun mulai susah dipahami menurut saya pribadi di saat Zero Two mulai muncul. Di episode 40 tepatnya ya. Di situ saya mulai bingung gimana ceritanya. Oh, ternyata semua itu hanya simulasi untuk mendapatkan driver Zero Two. Waktu itu kan ada Gai Amatsu yang tertembak, Yua Yaiba yang tertembak, sampai Aruto dan secondary ridernya Fuwa, mereka pun ikut tertembak ya teman-teman. Mulai saat itu episode 40 ke atas, Kamen Rider Zero One mulai membingungkan bagi saya. Kalau menurut teman-teman gimana sih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Apalagi di saat Aruto yang awalnya seorang pahlawan dari series itu sendiri berubah sifatnya 180 derajat menjadi layaknya villain alias Aquan. Pertama saya pikir Aquan ini adalah form selanjutnya dari Arc Zero saat Arc sudah mendapatkan tubuhnya sendiri. Karena kalau teman-teman ingat, Arc Zero ini pertama kali berubah saat dia menggunakan tubuh Horobi. Malah di episode akhir-akhir, Aruto berubah menjadi Kamen Rider Arc One. Di situ saya mulai bingung sampai akhirnya dijelaskan pada episode kemarin, episode 45, alasan kenapa Aruto seperti itu. Overall untuk ceritanya menarik karena unik, berbeda dari Kamen Rider sebelumnya, nggak terlalu mencontek ya dari episode Excite karena penulisnya sama ya. Saya kasih rating 8/10 untuk segi ceritanya ini sendiri. Kemudian kita akan membahas dari segi karakter. Pertama, Aruto Hiden sebagai Kamen Rider Zero One dan main karakter di episode Kamen Rider Zero One ini sendiri. Untuk karakter Aruto Hiden ini dari awal saya suka karena dia seorang pelawak. Kapan lagi kan main rider seorang pelawak?
dan dia tiba-tiba harus menjadi direktur di perusahaan. Apalagi di saat Aruto Hiden memanusiakan Humagir dan tidak menganggap Humagir itu sebuah alat. Di saat arc di mana Zaya versus Hiden, saat itu Aruto menyelamatkan Humagir pemadam kebakaran di reruntuhan kebakaran itu sendiri. Karakter development untuk Aruto Hiden ini cukup baik, apalagi sebagai direktur yang bijaksana, dia benar-benar cocok sebagai direktur. Tapi lagi di ending-endingnya dia malah kekanak-kanakan ya, jujur menurut saya malah kekanak-kanakan. Di saat Humagirnya itu Izu meledak, dia malah berubah drastis. Walau masih saya tekankan lagi di episode 45 dijelaskan kenapa dia seperti itu. Jadi dari keseluruhan karakter dari Aruto Hiden ini nggak terlalu saya suka banget ya, karena di ending-endingnya seperti itu. Kemudian di karakter kedua kita, Fua Isamu, walaupun dia bodoh, tapi saya tidak membenci kebodohan dia, karena dia benar-benar pure punya keteguhan hati untuk melawan apa yang menghalanginya, terutama di saat dia melawan kontrol pikiran dari Gai Amatsu dan dia berubah menjadi Rampage Vulcan. Daripada karakter utama kita, saya malah lebih suka karakter Fua Isamu ini. Selain bodoh, dia barbar, tapi dia punya keteguhan hati untuk melakukan apa yang dia inginkan. Selanjutnya kita bahas karakter Yua Yaiba. Yua Yaiba ini dari awal memang baik, tapi di pertengahan cerita dia membelot karena ada chip di kepalanya dia. Mau nggak mau Yua Yaiba ini berpihak kepada Zaya, Gai Amatsu, dan dia berubah menjadi villain ya saat itu. Bahkan dia menjadi sekretaris dari Gai Amatsu itu sendiri. Walaupun akhirnya Yua sadar, salah satunya berkat Fua Isamu itu sendiri, secondary rider kita, dia berubah menjadi baik lagi dan mengeluarkan diri dari Zaya Enterprise. Untuk karakter Yua Yaiba ini saya nggak benci tapi nggak suka juga, jadi netral ya. Selanjutnya kita bahas karakter villain kita, yaitu Jin. Jin ini dari awal kekanak-kanakan dan mudah dimanfaatkan oleh Horobi. Tapi setelah dia meninggal, dia lebih bijaksana, bahkan dia sering membantu main rider kita Zero One untuk memerangi Towser alias Gai Amatsu. Untuk karakter Jin ini saya suka. Selanjutnya ke karakter Horobi atau Humagir Bapak. Justru di Horobi ini awalnya dia terlihat cool dan mungkin teman-teman fangirl Kamen Rider suka dengan karakter Horobi ini. Justru di ending Kamen Rider Zero One saya tidak terlalu suka dengan Horobi karena dia malah berada di pihak baik. Justru saya lebih suka Horobi ini di pihak kejahatan. Kalau kita ingat-ingat lagi, Horobi ini mirip dengan karakter Roid Mute Heart di Kamen Rider Drive ya. Jadi untuk karakter Horobi ini intinya saya suka di awal tapi tidak suka di akhirnya. Kemudian ke karakter yang sering dibenci pada saat itu, siapa lagi kalau bukan Pak Tua Gai alias Gai Amatsu, Direktur Zaya Enterprise dulu. Sekarang sudah jadi Kapten Towser ya teman-teman. Mungkin memang dulu saya benci banget sama Gai Amatsu ini karena dia licik dan bertindak semena-mena terhadap karyawannya. Di episode dimana Gai Amatsu dipertemukan kembali oleh Towser, anjingnya yang dulu waktu kecil menemani dia itu, dia tobat dan berubah 180 derajat dari sifatnya saat itu. Bukannya saya benci dengan sifatnya yang baik, justru saya malah respect terhadap Gai Amatsu ini sendiri. Keseluruhan untuk karakter Gai Amatsu ini saya suka. Jadi dia adalah orang kedua setelah Fua Isamu yang saya suka di Kamen Rider Zero One. Kemudian lanjut lagi ke karakter non Kamen Rider yaitu Fukuzoe Jun. Untuk karakter dari Fukuzoe Jun ini saya sangat respect, bagus dalam memerankan karakternya dan dalam memainkan perasaan para. Kemudian kita akan membahas Izu dan Sesta.
Untuk Izu sendiri, dia benar-benar bisa mengambil hati dari Aruto Hiden ya, karena bisa membuat Aruto menjadi semarah itu saat dia meledak. Serta di movie-nya Kamen Rider Zero One yang Kamen Rider Reiwan the First, Izu menjadi salah satu tokoh penting untuk menyelamatkan para manusia ya. Dan untuk Sesta sama seperti Fukuzue Jun, karena dia adalah sekretarisnya wakil direktur Fukuzue Jun untuk karakter Sesta ini sendiri. Selanjutnya kita akan membahas siapa lagi kalau bukan alter ego dari Izu alias Azu. Aduh, ini benar-benar Azu bikin orang gregeten ya, terutama saya juga benci banget sama Azu. Jadi keseluruhan untuk karakter Azu ini saya ya tidak ngefans tapi ya tidak benci sebenci saat dia muncul pertama kali. Jadi itulah pembahasan mengenai karakter Kamen Rider Zero One, pendapat pribadi saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai plotnya. Banyak plot twist gitu ya. Intinya dari segi plot, banyak plot twist di Kamen Rider Zero One ini yang membuat Kamen Rider Zero One masih layak untuk ditonton ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Kamen Rider Zero One episode 45 alias episode terakhir Kamen Rider Zero One. Di episode 45 ini saya kasih gambar dulu ya. Nah, ini adalah gambaran terakhir Kamen Rider Zero One melawan Kamen Rider Horobi Arc Scorpion. Jadi di episode terakhir ini yang bisa saya katakan adalah episode penyembuh dari episode-episode sebelumnya mengenai tingkah laku dari Aruto Hiden. Untung saja di episode terakhir ini banyak scene di mana Aruto Hiden diperlihatkan menjadi orang baik, tidak jadi jahat selamanya, tapi disembuhkan di episode 45 ini. Salah satu yang saya kasih garis merah di sini, kenapa Aruto mau menyerang Horobi? Menurut dia, hanya Horobi yang dapat melepas belenggu kejahatan dari Aruto Hiden ini sendiri saat dia menjadi Aquan. Jadi di pertarungan Aquan melawan Arc Scorpion, Aruto sengaja menerima pukulan dari Horobi. Dan akhirnya belenggu kejahatan dari Aruto terlepas, serta driver dari Arc, lebih tepatnya Arc One, hancur, membuat Aruto kembali ke Aruto sebelumnya. Begitu pula Horobi yang sengaja menerima serangan dari Aruto saat berubah menjadi Kamen Rider Zero One Realizing Hopper atau apalah itu, yang pokoknya mirip sama basic formnya Aruto Hiden. Dan hancur juga driver dari Kamen Rider Arc Scorpion. Di sini ya. Oke, segitu saja pembahasan Kutu kali ini. Gimana menurut teman-teman Kamen Rider Zero One selama ini dari episode pertama sampai episode terakhir ini, episode 45. Ya lebih sedikit dari Kamen Rider terdahulu yaitu Zio yang mempunyai 49 episode. Sekian dari saya, sampai jumpa di Kutu episode 10 ya. Saya Raka pamit undur diri. Ciao. この世界を破壊し楽園を創造する。